Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan bahagia ya. Di sini saya Lolo Chandrika Ayu akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Mengapa sih kita harus mengetahui tentang teks eksplanasi serta struktur, ciri-ciri dan langkah-langkah teks eksplanasi? Mari kita simak yuk. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari fenomena alam yang dimaksud itu adalah seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Nah, ini dia contoh dari fenomena alam yang terjadi. Jawa Barat diguncang 105 kali gempa bumi pada Mei 2024. Mayoritas gempa dangkal di laut. Nah, yang selanjutnya yaitu fenomena sosial. Di sini fenomena sosial terdapat fenomena yang positif maupun yang negatif. Nah, yang positif yaitu seperti kita saat ini kan sedang menyaksikan saudara kita yang ada di Gaza sedang kesusahan. Nah, di sini kita sedang melakukan penggalangan dana. Nah, di situ adalah salah satu contoh fenomena sosial yang positif karena melakukan sebuah penggalangan dana untuk saudara kita di Gaza gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang struktur-struktur teks eksplanasi. Struktur yang pertama yaitu judul. Nah, jadi, judul teks eksplanasi menggambarkan tentang fenomena alam, sosial, budaya, atau lainnya yang hendak dijelaskan. Nah, yang kedua yaitu pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum itu? Nah, pernyataan umum itu adalah gambaran awal tentang apa yang akan dilakukan. Nah, dalam kalimat-kalimatnya itu berupa pernyataan yang bersifat umum. Bagian ini berisi kalimat definisi yang berisi kata kerja penghubung seperti adalah dan merupakan. Nah, yang ketiga yaitu menjelaskan urutan sebab dan akibat. Deretan penjelas atau yang disebut juga urutan sebab dan akibat adalah inti penjelasan tentang apa yang akan disampaikan. Nah, deretan penjelas ini harus berurutan sesuai dengan sebab dan akibatnya. Biasanya bagian ini itu ditandai dengan kalimat penjelas yang menggunakan kata kerja aksi seperti menyebabkan dan karena. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu interpretasi. Nah, interpretasi di sini adalah bagian penutup teks eksplanasi yang berisi simpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Biasanya paragraf ini berisi pandangan penulis mengenai dua struktur sebelumnya atau pernyataan umum dan urutan sebab akibat. Nah, itu tadi tentang struktur teks eksplanasi. Mari kita beralih ke subbab selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu strukturnya jelas. Jadi, teks eksplanasi ini memiliki struktur yang jelas dan terdiri dari judul, pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Nah, yang kedua yaitu fakta. Jadi, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Nah, hal ini yang dibahas adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu teks. Nah, teks eksplanasi bersifat informatif dan membuat penjelasan yang ditulis secara sistematis. Jadi, penulis berfokus pada penyampaian informasi yang tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, tidak meyakinkan atau tidak bersifat persuasif. Jadi, teks eksplanasi ini tidak bersifat persuasif atau tidak mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah,
Tujuan teks ini adalah menyampaikan dan menjelaskan yang objektif dan memberikan informasi yang bersifat fakta atau faktual. Nah, itu tadi 4 ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, mari kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang struktur dan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara menulis teks eksplanasi itu. Nah, jadi dalam cara menulis teks eksplanasi itu terdapat 5 cara. Nah, yang pertama yaitu menentukan topik atau tema. Nah, hal yang paling awal harus kita lakukan adalah menentukan apa sih tema yang akan kita tulis. Nah, yang kedua yaitu menentukan tujuan karangan. Jadi, setelah kita menentukan topik atau temanya, nah selanjutnya kita menentukan tujuan karangannya. Nah, bagaimana akan karangan itu kita tujukan. Nah, yang ketiga yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, kan teks eksplanasi ini adalah teks yang berupa fenomena alam yang faktual kan. Nah, jadi kita harus mencari berbagai sumber yang benar-benar membahas mengenai tema yang akan kita buat. Jadi jika kita akan menulis tentang teks eksplanasi, kita tuh harus benar-benar mencari tahu berita yang sebenarnya itu terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu menyusun kerangka karangan sesuai struktur teks eksplanasi. Yang keempat yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi yang utuh. Nah, jadi itu adalah kelima dalam langkah-langkah dalam penulisan teks eksplanasi. Semoga kalian dapat menulis teks eksplanasi dengan baik dan benar. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian teks eksplanasi, struktur, ciri-ciri, serta langkah-langkah penulisan dalam teks eksplanasi. Nah, semoga video ini membantu kalian ya untuk mengetahui mengenai teks eksplanasi dan kalian dapat menulis teks eksplanasi itu dengan baik dan benar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, kita sudah selesai dalam menjelaskan teks eksplanasi. Jadi, saya Lola Chandrika Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.